Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan riset gap dan penelitian yang relevan. Nah, kali ini kita akan membahasnya secara detail dan menggunakan contoh-contohnya. Jadi, mohon simak sampai habis gitu ya. Oke, yuk kita mulai. Problemnya apa sih sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat riset gap sama penelitian relevan? Tentu aja perbedaannya ya. Jadi, sebenarnya apa sih perbedaan antara riset gap dan penelitian yang relevan gitu ya? Yang pertama, kita akan bahas dulu riset gap ya. Biasanya riset gap itu satu referensi sama dengan satu paragraf karena kita akan membedah satu artikel dalam satu paragraf temuan-temuan apa aja dan yang kurang di bagian mana gitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya itu adalah menunjukkan kekosongan atau keterbatasan penelitian sebelumnya yang ingin diisi oleh penelitian kamu gitu ya. Karakteristiknya apa? Yaitu fokus pada kelemahan, keterbatasan atau area yang belum diteliti gitu ya. Biasanya satu paragraf itu membahas satu penelitian, lalu ditunjukkan apa yang kurang dari penelitian tersebut. Diakhiri tentu aja dengan argumen mengapa riset kamu itu penting untuk dilakukan. Kita akan melihat ke sebuah contoh gitu ya. Jadi dalam penelitian oleh Ahmad, ini nama asal gitu ya, membahas pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumen remaja. Namun, gitu ya, penelitian ini hanya fokus pada penggunaan Instagram, sehingga belum mencakup platform lain seperti TikTok yang kini lebih populer di kalangan remaja. Oleh karena itu, peneliti ini akan mengeksplorasi pengaruh TikTok terhadap perilaku konsumtif sebagai pembaruan dari studi sebelumnya. Tipsnya apa? Yaitu coba kamu cari dulu jurnal yang topiknya mirip dengan punya kamu. Temukan keterbatasan atau kekurangannya. Yang ketiga, juga tuliskan satu paragraf per referensi dengan penekanan pada kalimat celah risetnya gitu ya. Akhiri dengan kalimat transisi, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan gitu ya. Oke, kita lanjut ke penelitian yang relevan. Tujuannya apa? Yaitu menunjukkan bahwa penelitianmu berdasarkan atau berkaitan dengan riset sebelumnya tanpa perlu menekankan kekurangannya gitu ya. Nah, karakteristiknya apa? Disajikan dalam bentuk ringkasan beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung topik kamu. Tidak fokus pada kekurangan, tapi menunjukkan hubungan atau relevansi. Bisa juga menggabungkan beberapa referensi dalam satu paragraf. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antar penggunaan media sosial dan perilaku konsumtif remaja, itu dari Ahmad, Sari, sama Budi. Temuan ini mendukung bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap gaya hidup konsumtif, terutama di kalangan generasi Z. Persamaan pada penelitian ini adalah variabel media sosialnya. Perbedaannya adalah meneliti waktunya kapan aja gitu ya. Seperti itu. Tipsnya apa? Yaitu kumpulkan referensi yang topiknya mendukung riset kamu, hampir sama kayak tadi. Rangkum poin utamanya tanpa perlu terlalu detail. Tunjukkan benang merah atau kesamaan tema antar penelitian. Gunakan kalimat penghubung seperti penelitian-penelitian tersebut menunjukkan atau enggak temuan ini sejalan dengan gitu ya. Dan kesimpulannya, kalau kita lihat bahwa sebenarnya aspek fokus pada riset gap itu adalah kekurangan dan kekosongan riset sebelumnya. Sedangkan penelitian relevan itu antara keterkaitan topik yang sejalan. Untuk aspek format gitu ya, satu referensi, satu paragraf. Kalau penelitian relevan bisa beberapa referensi untuk satu paragraf. Aspek pada tujuan menunjukkan mengapa risetmu perlu dilakukan. Untuk penelitian relevan menunjukkan bahwa risetmu itu punya teori dasar teoritis dan empiris. Untuk gayanya tentu aja riset gap itu kritikal, untuk penelitian relevan itu deskriptif. Oke, mungkin seperti itu saja penelitian kali ini. Semoga kalian dapat memahami perbedaan antara riset gap dan penelitian yang relevan. Silakan bagi kalian yang mau lebih paham tentang penelitian, kolom komentar terbuka untuk kalian tanya-tanya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.